Saya menolak Gibran. Saya tak ingin Gibran jadi wakil presiden saya. Saya nyatakan itu sebagai hak warga negara. Karena itu tentu saja saya perlu menjelaskan mengapa saya menolak Gibran. Gibran dilantik sebagai wali kota Solo pada Februari tahun 2021. Lalu 2 tahun 8 bulan kemudian ia ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Ada waktu kurang dari 3 tahun Gibran menjadi wali kota di sebuah kota yang tidak terlalu besar, Surakarta. Ini sebetulnya sudah cukup menjadi alasan untuk membuat orang mempertanyakan kelayakan Gibran. Tetapi tak usah jauh berbicara tentang itu dulu, sebab ada sesuatu di hulu yang justru jadi alasan yang amat sangat penting dan mendasar. Saudara-saudara, alasan itu adalah nepotisme. Gibran adalah anak kandung nepotisme. Ia dilahirkan dari proses politik yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai nepotisme. Saya ingin mengutip langsung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 1 angka 5 dari undang-undang ini menyebutkan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Saudara, peristiwa keluarnya ketetapan MK nomor 90 tahun 2023 jelas memenuhi definisi nepotisme itu. Ada sang paman yang menjadi ketua MK. Ada presiden, ayah kandung Gibran, dan kakak ipar ketua MK. Maka, memaksakan Gibran yang belum memenuhi syarat berdasarkan undang-undang sebelum direvisi oleh ketetapan MK tadi adalah perbuatan nepotisme. Dengan demikian, apa yang terjadi di hadapan kita sebetulnya adalah pelanggaran undang-undang. Dan di dalamnya terlibat presiden. Demo protes tanggal 19 Februari 2024. Ya, semuanya berbicara tentang rakyat. Semuanya berbicara tentang rakyat. Tapi apakah sebenarnya ya hasil dari pemilihan umum itu yang sekarang menuai protes dari ribuan calon legislatif ini akan menuai badai. Lihat gedung KPU itu. Biarkanlah KPU dan Bawaslu ini bekerja secara profesional. Karena menurut para jurnalis, pemilihan umum ini paling curang ya sejak tahun 1955. Kita lihat memang 270 juta orang masa depan NKRI ini dipertaruhkan. Tapi apakah kita bisa menembus? Karena memang kalau kita lihat ketika terjadi pelanggaran di Mahkamah Konstitusi, pelanggaran etik di KPU, semuanya ini tergantung dari kepemimpinan para elit politik, mantan presiden. Apakah mereka berani menegakkan keberanian untuk
memimpin protes ini terhadap hasil-hasil pemilu. Kalau di Malaysia, demo seperti ini dipimpin oleh mantan presiden, mantan perdana menteri, mantan ketua partai politik. Kalau kita lihat di Indonesia malah terjadi seperti ini. Ada dua kubu, sebelah sini dan sebelah sana. Ini kita lihat. Ya sebenarnya yang kita lihat kasihan adalah rakyat ya di sini. Semuanya tidak bisa apa-apa. Yang kita perhatikan ini adalah kroco-kroco mumet ya. Kroco-kroco mumet, bingung melihat. Ya itulah yang kita kondisi ini. Ya semoga lah pemimpinan ini sadar ya. Betapa resiko akan masa depan bangsa ini dan negara. Semoga, mari kita berdoa. Dan masa sekarang telah tiba di Bawaslu. Baik, teman-teman. Yeah.
Go.